Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. And He will teach us of His ways, and we will walk in His paths. For the law shall go forth from Zion, and the word of the Lord from Jerusalem. Hello. Halo, Today we're going to look at experiencing the new birth in Christ. saudaraku, hari ini kita akan belajar bersama tentang mengalami kelahiran baru di dalam Kristus. Have you experienced the new birth in Christ? Saudaraku, apakah Anda sudah mengalami kelahiran baru di dalam Kristus? What does it mean to have a new birth? Saudaraku, apakah artinya mengalami suatu kelahiran baru? We hear these words, born again, but do we really understand what it means? Saudaraku, kita sudah mendengar kata lahir baru ini, tetapi apakah kita sudah sepenuhnya mengerti artinya? So to experience is to partake. Saudara, kalau arti daripada mengalami artinya kita mengambil bagian di dalamnya. It's to walk through a situation. Untuk menjalani suatu situasi tertentu. Or to participate in an event. Atau untuk berpartisipasi di dalam suatu kegiatan. We're going to see how we partake in the born again experience. Nah, hari ini kita akan belajar bersama bagaimana kita mengambil bagian di dalam pengalaman lahir baru itu. We'll start with a very familiar scripture, John 3:16. Mari kita mulai dengan ayat yang sudah kita kenal bersama. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. The gift of Jesus Christ has already been sent to this world. Pemberian anugerah Yesus Kristus sudah dikirim, sudah diberikan kepada dunia ini. But our part is to believe on the Lord Jesus Christ. Tetapi yang menjadi bagian kita sebagai manusia adalah untuk percaya kepada Yesus Kristus. Just because Jesus has died and rose from the dead doesn't mean that everybody's going to heaven. Hanya karena Yesus telah mati di kayu salib, bangkit dari antara orang mati, bukan berarti bahwa semua orang akan masuk surga. You have to interact with this gift. Jadi saudara, Anda perlu berinteraksi dengan pemberian anugerah ini. And you shall be saved. Dan dengan demikian Anda akan diselamatkan. Let us turn to 2 Chronicles 20, verse 7. Saudaraku, mari kita lihat di dalam 2 Tawarik. Kita baca bersama firman Tuhan di dalam 2 Tawarik 20 ayat 7. Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya? Is that 2 Chronicles 20, verse 20?
I'm sorry. Kita buka bersama, kita baca kembali di dalam 2 Tawarik 20 ayat 20. Firman Tuhan berkata demikian. Keesokan harinya, pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." This was an era of great trial for Israel. Saudaraku, ini adalah suatu pasukan yang mengalami kemenangan yang luar biasa dari Tuhan. They were facing an army that was much greater than them. Pada waktu itu bangsa Israel sementara menghadapi musuh yang jumlahnya jauh lebih banyak dari mereka. This was Judah and Jerusalem. Ini adalah orang-orang Yahuda dan Yerusalem. And there were their enemies was Ammon, Moab, and Mount Seir. Dan musuh yang mereka hadapi adalah orang-orang Amon, Moab, dan penduduk dari pegunungan Seir. So they had many countries that came against them. Jadi pada waktu itu orang Israel dan Yehuda menghadapi banyak sekali musuh dari negeri-negeri di sekitar mereka yang datang menyerang mereka. And the king Jehoshaphat knew that he could not overcome and win this battle. Dan Raja Yosafat dia tahu betul bahwa mereka tidak mungkin memenangkan peperangan ini. But the Spirit of the Lord came upon Jehaziel. Tetapi roh Allah datang kepada Yahasiel. And the message of the Lord came to Jehoshaphat. Dan firman Tuhan datang kepada Raja Yosafat. And the Lord said, "Don't be afraid or dismayed because of this great multitude." Tuhan berkata, jangan kamu takut, janganlah kamu gentar dengan musuh yang begitu banyak ini. That this battle is the Lord. Karena peperangan ini adalah milik Tuhan. You know, sometimes we are engaged in great battles. Terkadang saudara kita diperhadapkan atau kita harus berhadapan, kita ada di dalam suatu peperangan pertempuran yang besar. And it is beyond our comprehension. Dan peperangan itu jauh melebihi dari apa yang bisa kita pahami. But we must be like Jehoshaphat. Tetapi marilah kita menjadi seperti Raja Yosafat. That humbled himself. Yang datang merendahkan dirinya. He and Judah fasted and prayed. Pada waktu itu Raja Yosafat dan segenap penduduk Yehuda mereka berdoa dan berpuasa. And the Lord spoke to him. Dan Tuhan berfirman kepadanya. And in verse 17, the Lord tells them exactly what to do. Dan di dalam ayat yang ke-17 dari 2 Tawarik 20, Tuhan menyampaikan kepada mereka tepat apa yang harus mereka lakukan. Let us read verse 17. Mari kita baca ayat yang ke-17 ini dari pasal 20 kitab 2 Tawarik. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. And that is the power of the risen Christ when he is in us. Saudaraku, ini adalah kuasa dari Kristus yang bangkit jika Kristus itu ada di dalam kita. And in verse 20,
it says, "Believe in the Lord your God, and you shall be established." Dan kalau kita lihat di ayat yang ke-20 kita sudah baca tadi, di situ dikatakan, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. And believe his prophets, and you shall prosper. Dan juga di situ dikatakan, percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. This is the pathway to victory and success in the Lord. Saudaraku, inilah jalan menuju keberhasilan, kesuksesan, kemenangan di dalam Tuhan. This is the pathway to God. Ini adalah jalan menuju kepada Tuhan. It is faith. Ini adalah iman. The word believe means aman in Hebrew. Saudara, kata percaya dalam bahasa Ibrani yaitu disebutkan sebagai kata aman. Or to be firm, stable, and established. Yang artinya menjadi kokoh, stabil, tidak tergoyahkan. To be firmly persuaded. Yaitu dengan betul-betul atau sepenuhnya yakin. Or to believe solidly. Atau percaya dengan teguh. And this is what we have to do to receive salvation. Dan saudara, ini yang harus kita lakukan. Inilah yang harus kita lakukan kalau kita mau menerima keselamatan. We have to believe on the Lord Jesus Christ. Kita harus percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. The word amen comes from this idea. Saudaraku, kata amin datang dari arti kata ini, saudara, dari kata tadi aman. Every time you say amen, saudara, setiap kali Anda berkata amin, you are saying it is solidly, firmly established. Sesungguhnya Anda, saudara, sementara berkata bahwa Anda sepenuhnya teguh, yakin, dan percaya tak tergoyahkan. Let us look at the passage in Acts 16. Saudaraku, mari kita lihat firman Tuhan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 16. So this was the time when Paul and Silas have been thrown into prison for preaching the gospel. Saudaraku, di dalam Kisah 16 ini adalah masa di mana Rasul Paulus dan Silas mereka dimasukkan ke dalam penjara. You know, when we preach the gospel, sometimes we go through hard trials. Saudaraku, di saat kita memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil, terkadang kita akan masuk di masa-masa sulit. So don't think that you won't have trials. Saudara, jangan pernah berpikir bahwa Anda akan lolos dari ujian, pencobaan, kesesakan. But you have the Lord Jesus Christ with you. Tetapi saudara, Anda punya Yesus Kristus Tuhan yang bersama-sama dengan engkau. And you have his power. Dan Anda memiliki kuasa Yesus itu dalam hidupmu. And this is what Paul and Silas experienced that night. Dan inilah yang dialami oleh Paulus dan Silas malam ketika mereka berada di dalam penjara. At midnight, when they were in the stocks, they sang and praised Jesus. Ketika tengah malam mereka terkunci, terbelenggu dalam penjara, saudaraku, mereka menyanyikan pujian dan memuji-muji Tuhan. And in that attitude, God delivered them through a mighty earthquake. Dan dengan sikap yang seperti itu, Tuhan membebaskan mereka lewat suatu gempa bumi yang dahsyat terjadi. And the keeper of the prison awoke from his sleep and
and was so shocked at what was going on. Dan kepala penjara dia terbangun dari tidurnya pada malam itu dan dia sangat terkejut dengan apa yang terjadi. And he was afraid that all the prisoners were going to run away and he was going to kill himself. Dan si kepala penjara ini begitu takutnya dia karena dia berpikir, wah nantinya semua tawanan ini, semua orang tahanan ini akan melarikan diri. Dan dia, si kepala penjara ini bermaksud untuk membunuh dirinya. But Paul said, do not harm yourself. Tetapi Rasul Paulus berkata kepada kepala penjara ini, jangan engkau mencelakai dirimu sendiri. You see how God wants us to conduct ourselves in the midst of terrorist things. Saudara, di sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan menginginkan ya, bagaimana kita bersikap di saat kita menghadapi teror dalam hidup kita. God wants to use those situations for His glory. Tuhan rindu memakai situasi keadaan kita bagi kemuliaannya. So the warden cried out, What must I do to be saved? Jadi si kepala penjara ini bertanya, apa yang harus saya lakukan supaya saya selamat? And that is when Paul said, believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved in your house. Dan di saat itulah Rasul Paulus menjawab kepada kepala penjara ini, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. This time the word believe is a Greek word. Nah, kalau kita melihat kata percaya dalam Kisah Rasul pasal 16 ini mempergunakan bahasa Yunani. And it's pisteo. Bahasa Yunaninya adalah histeo. Or in English, faith. Atau bahasa Inggrisnya faith. Or to trust in. Atau memiliki pengertian untuk percaya kepada, yakin akan sesuatu. Or be fully convinced of. Atau sepenuhnya diyakini, memiliki keyakinan penuh. Or acknowledge. Atau memiliki suatu pengetahuan. Or rely upon. Atau bergantung kepada sesuatu. And a personal trust produces obedience. Dan saudaraku, di saat kita punya keyakinan atau kepercayaan pribadi, itu akan menghasilkan ketaatan. And this includes submission and a positive confession of Christ's lordship. Nah, di dalamnya itu, yang termasuk di dalamnya itu adalah ada penundukan diri dan pengakuan yang positif akan ketuhanan Kristus. There's a lot involved in believing on the Lord Jesus Christ. Jadi ada banyak hal yang terlibat di dalam kita percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan. In John 3:17, let's read that. Di dalam Yohanes 3 ayat 17, John 3:17 ya. Yohanes 3 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. And verse 18. Dan juga di dalam ayat yang ke-18 firman Tuhan berkata, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. So this is the criteria. Jadi ini adalah kriterianya. That we believe on the name of the Lord Jesus Christ. Bahwa kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Let us turn to 1 John 5, Mari kita buka kitab 1 Yohanes pasal yang kelima. verse 1 and verse 5. Ayat 1 dan ayat 5. 1 Yohanes 5 ayat 1 dan 5, demikian firman Tuhan. Ayat 1. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Ayat 5. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? So again, we come to the person who believes that Jesus is the Christ is born of God. Di sini di ayat ini kita melihat tentang orang yang percaya Yesus adalah Kristus, dia adalah orang yang lahir dari Allah. That is a personal decision that you have to make. Nah, ini adalah keputusan pribadi yang harus masing-masing pribadi kita lakukan, kita ambil. Okay, and that brings forth the new birth. Dan hal-hal inilah yang akan menghasilkan suatu kelahiran baru. And we see in verse 5 that person overcomes the world. Dan kalau kita melihat di ayat yang kelima dari kitab 1 Yohanes 5 yang sudah kita baca tadi, orang inilah yang akan mengalahkan dunia. So you cannot overcome yourself. Saudara, sesungguhnya kita tidak bisa mengalahkan diri kita sendiri. But it is your faith that overcomes. Tetapi imanmu lah yang sanggup untuk mengalahkan itu semua. It is your faith in the Lord Jesus Christ that makes you strong. Saudara, hanya oleh karena imanmu di dalam Yesus Kristus yang membuat engkau tetap kuat. Sometimes we do not realize who Jesus is inside of us. Saudaraku, terkadang kita tidak menyadari siapakah Yesus itu sesungguhnya yang ada di dalam kita. Romans 10, verse 8, 9, and 10 is the key. Dan kuncinya ada di dalam kitab Roma 10 ayat 8, 9, dan 10. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. So do not say that you are not strong enough to face the battle that's ahead of you. Saudara, jangan pernah Anda berkata bahwa, wah, saya tidak cukup kuat untuk menghadapi peperangan yang ada di hadapan saya ini. You have these scriptures that will fight your battle for you. Saudara, Anda sudah punya firman Tuhan untuk menolong Anda untuk berperang menghadapi peperangan yang ada di depan Anda. The word is near you in your mouth. Dan firman itu dekat, ada di dalam mulutmu. And in your heart. Dan di dalam hatimu. So when you come in these trials, confess with your mouth the Lord Jesus. Jadi saudaraku, di saat Anda memasuki masa-masa pengujian dalam hidupmu, akuilah dengan mulutmu tentang Yesus Kristus. Akuilah Kristus dengan mulutmu. Do not trust in your own understanding. Jangan pernah mengandalkan pengertianmu sendiri, saudaraku. Be like King Jehoshaphat and fast and pray and wait for the word of the Lord. Teladanilah Raja Yosafat, apa yang dia sudah lakukan, yaitu merendahkan diri dengan berdoa dan berpuasa kepada Tuhan.
Believe in your heart that God has raised Jesus from the dead. Saudara, percayalah di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. And you will overcome the evil one and the world. Maka engkau akan mengalahkan si jahat dan mengalahkan dunia ini, saudara. Because it starts in your heart. Karena semuanya itu dimulai berawal dari hatimu. You believe in your heart Engkau percaya di dalam hatimu that Jesus is the Christ. bahwa Yesus adalah Kristus. And then with your mouth, you confess your salvation. Dan selanjutnya dengan mulutmu engkau mengakui keselamatanmu. And I love that verse 13. Well, we might as well read 11, 12, and 13. Saya senang sekali dengan ayat yang ke-13, tetapi mari kita baca mulai dari ayat 11, 12, dan 13 dari kitab Roma pasal 10 ini. Ayat 11. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Ayat yang ke-12. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Ayat yang ke-13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Here we understand salvation. Di sini kita bisa memahami apa itu keselamatan. It is offered to all mankind. Keselamatan ditawarkan, diberikan kepada semua orang. There is not one race that God does not love. Tidak ada satupun yang pengecualian, ya. Semua dikasihi Tuhan. He died for every person that ever is born into this world. Yesus mati bagi semua orang yang hidup di muka bumi ini, yang pernah terlahir dan hidup di muka bumi ini. And verse 12 tells us that he listens to all who will call upon his name. Dan di dalam ayat ke-12 diberitahukanlah kepada kita bahwa Yesus mendengar setiap seruan-seruan semua orang, ya, semua yang berseru kepadanya Tuhan mendengar. So all you have to do is call upon the name of the Lord. Jadi apa yang harus dilakukan adalah berserulah kepada nama Tuhan. And you will be saved. Dan engkau akan diselamatkan. So that's a beautiful lesson, isn't it? Saudaraku, bukankah ini suatu pelajaran yang indah bagi kita? But it's not only just our eternal salvation, it is our daily salvation. Dan hal ini bukan hanya sekedar berbicara tentang keselamatan kekal kita, saudara, tetapi juga kita selamat hari lepas hari, saudara. This word is for us today to face our trials here on this earth. Dan firman ini adalah untuk kita di saat-saat kita menghadapi segala pengujian yang kita alami dalam hidup kita di muka bumi ini. But you have to receive the Christ. Tetapi Anda harus menerima Kristus. And his living word within you. Dan juga firman-Nya yang hidup harus tinggal di dalam kamu. And there is nothing that he cannot do for you. Karena tidak ada satupun yang Tuhan tidak sanggup lakukan untuk Anda, saudara. Let your faith be in Jesus today. Biarlah imanmu tertanam penuh di dalam Yesus Tuhan hari ini. God bless you. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto